This call is now being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Hafiz Fauzi Fatur Rahman NIM 18112345. Yang kedua Oktavianus Rizky Hernanda NIM 18112378. Yang ketiga Muhammad Rizaldi Atorik NIM 20113734. Di sini saya akan menjelaskan tentang input dan output. Yang pertama yaitu struktur input dan output. Struktur input dan output itu merupakan input sendiri itu merupakan unit luar yang digunakan untuk memasukkan data dari luar ke dalam mikroprosesor ini. Contohnya data yang berasal dari keyboard atau mouse, sementara output biasanya digunakan untuk menampilkan data. Dengan kata lain, untuk menangkap data yang dikirim oleh mikroprosesor. Contohnya data yang akan ditampilkan pada layar monitor komputer atau printer. Kemudian struktur input output ini sendiri dibagi lagi jadi CPU, control unit, ALU, terus yang di bawah itu memori, yang di kanan itu output. Untuk control unit ya, control unit itu berfungsi untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian seluruh sistem komputer. Ia berfungsi seperti pengatur rumah tangga komputer, memutuskan urutan operasi untuk seluruh sistem, membangkitkan dan mengendalikan sinyal kontrol untuk menyesuaikan operasi-operasi dan arus data dari bus alamat dan bus data. Terus ALU. ALU sendiri berfungsi untuk melaksanakan pekerjaan perhitungan atau aritmatika dan logika seperti penambahan, pengurangan, pengalikan, membagi, dan memangkatkan. Selain itu juga melaksanakan pekerjaan seperti pemindahan data, penyatuan data, pemilihan data, memperbandingkan data, dan lain-lain. Sehingga ALU merupakan bagian inti dari suatu sistem komputer. Kemudian memory unit atau memori berfungsi untuk menampung data atau program yang diterima dari unit masukan sebelum diolah oleh CPU dan juga menerima data setelah diolah oleh CPU yang selanjutnya diteruskan ke unit keluaran. Pada suatu sistem komputer terdapat dua macam memori yang penamaannya tergantung pada apakah alat tersebut hanya dapat membaca atau dapat membaca dan menulis padanya. Yang terakhir itu output. Output adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengelolaan data. Keluaran berupa hard copy ke kertas atau soft copy ke monitor, ataupun berupa suara. Output yang dihasilkan dari pemproses dapat digolongkan menjadi 4 bentuk, yaitu tulisan, huruf, angka, simbol khusus, image dalam bentuk grafik atau gambar, suara, dan bentuk lainnya yang dapat dibaca oleh mesin. 3 golongan pertama adalah output yang dapat digunakan langsung oleh manusia, sedangkan golongan terakhir biasanya digunakan sebagai input untuk proses selanjutnya dari komputer. Next, Mas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Oktavianus. Oke, suara saya jelas? Cek, cek. Jelas, jelas. Oke, balik ke slide sebelumnya. Sorry. Oke. Yang selanjutnya ada fungsi dari input atau output. Yang pertama, unit input berfungsi untuk menerima
input kemudian membaca dan diteruskan ke memori atau penyimpanan. Dalam hubungan ini dikenal istilah peralatan masukan atau input device, yaitu alat penerima dan pembaca masukan, serta media masukan yaitu perantaranya. Atau bisa juga input device adalah perangkat keras komputer atau alat yang digunakan untuk menerima input dari luar sistem dan dapat berupa signal input atau maintenance input. Fungsi dari input device adalah sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contoh input device adalah keyboard dan mouse. Yang kedua ada unit control, berfungsi untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian seluruh sistem komputer. Ia berfungsi seperti pengatur rumah tangga komputer, memutuskan urutan operasi untuk seluruh sistem, membangkitkan dan mengendalikan sinyal-sinyal kontrol untuk menyesuaikan operasi-operasi dan arus data dari bus alamat atau address bus dan bus data atau data bus dan arus data dari bus alamat dan bus data, mengendalikan dan menafsirkan sinyal-sinyal kontrol pada bus kontrol. Dari sistem komputer, pengertian mengenai bus dapat dilihat di bagian halaman bawah ini. Yang ketiga, ada unit logika, berfungsi untuk melaksanakan pekerjaan perhitungan atau aritmatika dan logika, seperti menambah, mengurangi, mengalihkan, membagi, dan memangkatkan. Selain itu juga melaksanakan pekerjaan seperti pemindahan data, penyatuan data, pemilihan data, membandingkan data, dan lain-lain, sehingga ALU merupakan bagian inti dari suatu sistem komputer. Pada beberapa sistem komputer, untuk memperingan dan membantu tugas ALU dari CPU, ini diberi suatu peralatan tambahan yang disebut koprosesor, sehingga khususnya pekerjaan pada umumnya menjadi lebih cepat. Pengertian mengenai proses koprosesor, unit memori, berfungsi untuk menampung data atau program yang diterima dari unit masukan sebelum diolah oleh CPU dan juga menerima data setelah diolah oleh CPU yang selanjutnya diteruskan ke unit keluaran. Pada suatu sistem komputer terdapat dua macam memori, yang penamannya tergantung pada apakah alat tersebut hanya dapat membaca atau dapat membaca dan menulis padanya. Bagian memori yang hanya dapat membaca tanpa bisa menulis padanya disebut ROM, read only memory. Sedangkan bagian memori yang dapat melaksanakan membaca dan menulis RAM disebut RAM, random access memory. Kemudian yang kelima ada input-output port. Input-output sistem komputer adalah suatu kode software yang ditanam di dalam suatu sistem komputer yang memiliki fungsi utama untuk memberi informasi visual pada saat komputer dinyalakan, memberi akses ke keyboard, dan juga memberi akses komunikasi secara low level di antara komponen hardware seperti untuk meload sistem operasi dari storage ke RAM. BIOS dapat disebut sebagai miniatur dan suatu sistem operasi yang dikhususkan untuk komunikasi low level pada hardware. Oke, mungkin next, Mas. Terus saya lanjutkan aja ya untuk next, yaitu modul ya, modul input output. Perangkat input dan output sendiri memiliki perangkat yang terdiri dari perangkat input serta output. Perangkat input maupun output mempunyai peranan penting dalam mengerjakan fungsinya masing-masing. Selain itu, ada juga yang disebut sebagai hardware dan software. Bisa dilanjut? Halo, Mas, cek. Ya, bisa dilanjut Mas untuk yang perangkat input komputer.
terus sama perangkat output komputer. Oke. Halo, sorry. Tadi DC ya, di luar kendali saya soalnya. Ya, bisa dilanjut Mas, yang bagian perangkat input komputer sama perangkat output komputer. Oke, selanjutnya lanjut kepada bagian modul input-output. Perangkat input dan output komputer memiliki perangkat yang terdiri dari perangkat input dan output. Perangkat input maupun output mempunyai peranan penting dalam mengerjakan fungsinya masing-masing. Selain itu, ada juga yang disebut sebagai hardware dan software. Input dan output biasanya dilambangkan dengan I atau O, merupakan sistem mikroprosesor yang dipakai untuk menghubungkan perangkat luar dengan komputer. Benda yang termasuk dalam perangkat input dan output diantaranya mouse, keyboard, flash disk, joystick, monitor, serta printer. Pada bagian perangkat input dan output ini ada dua bagian. Yang pertama ada perangkat input komputer, biasanya terdiri dari keyboard, mouse, touchpad, like pen, scanner, joystick, trackball, dan lain-lain. Kemudian pada perangkat output komputer biasanya ada printer, monitor, plotter, headphone atau earphone, proyektor, dan speaker. Selanjutnya, Tes. selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Rijal. Untuk penanganan I/O atau input output, device control hampir selalu berhubungan dengan sistem operasi dalam hal berkenaan dengan I/O. Dengan kata lain, dalam menangani operasi I/O, sistem operasi tidak berhubung langsung dengan perangkat melainkan dengan pengendalinya. Beberapa pengendali perangkat dapat menangani dua atau lebih perangkat I/O dengan yang sejenis. Pada komputer pribadi, komponen ini biasanya berupa kartu sirkuit yang dapat dimasukkan ke dalam slot pada motherboard. Terdapat berbagai macam antarmuka antara perangkat dengan pengendalinya, antara lain ANSI, IEEE atau ISO. Selain itu, ada pula ID, Integrated Drive Electronics, dan SCSI, Small Computer System Interface. Kedua antarmuka terakhir merupakan antarmuka yang menjadi standar pabrik pembuatan perangkat M atau K ataupun pembuatan pengendalinya. Selanjutnya, I/O terprogram. Ketika perangkat I/O menangani permintaan, perangkat men-set bit status di register status perangkat. Perangkat tidak memberitahu ke pemroses saat tugas telah selesai dilakukan, sehingga pemroses harus selalu memeriksa register tersebut secara periodik dan melakukan tindakan berdasarkan status yang dibaca. Software pengendali perangkat atau driver di pemroses harus mentransfer data ke pengendali. Driver mengeksekusi perintah yang berkomunikasi dengan pengendali atau adapter di perangkat dan menunggu sampai operasi yang dilakukan perangkat selesai. Driver berisi kumpulan instruksi. 1. Pengendalian berfungsi mengaktifkan perangkat eksternal dan memberitahu yang perlu dilakukan. Contohnya, unit tap magnetik diinstruksikan untuk kembali ke posisi awal, bergerak ke record berikutnya, dan sebagainya. Yang kedua itu pengujian, berfungsi memeriksa status perangkat keras berkaitan dengan perangkat. Yang ketiga, pembacaan atau penulisan, berfungsi membaca atau menulis untuk transfer data antara register pemroses dan perangkat eksternal. Masalah utama I/O terprogram adalah pemroses diboroskan. Untuk menunggu dan menjaga operasi I/O diperlukan teknik lain untuk meningkatkan efisiensi pemroses. Selanjutnya, I/O dikendalikan interupsi.
Teknik I/O dituntut instruksi mempunyai mekanisme kerja sebagai berikut. Pertama itu pemroses memberi instruksi ke perangkat I/O, kemudian melanjutkan melakukan pekerjaan lainnya. Yang kedua, perangkat I/O akan menginstruksi meminta layanan saat perangkat telah siap bertukar data dengan pemroses. Yang ketiga, saat menerima instruksi perangkat keras yang memberitahukan bahwa perangkat siap melakukan transfer, pemroses segera mengeksekusi transfer data. Nah, untuk keunggulannya, pemroses tidak disibukkan menunggu dan menjaga perangkat I/O untuk memeriksa status perangkat. Untuk kelemahan I/O dikendalikan, rate transfer I/O dibatasi kecepatan menguji dan melayani operasi perangkat. Pemroses terikat ketat dengan mengelola transfer I/O, sejumlah instruksi harus dieksekusi untuk tiap transfer I/O. Selanjutnya, DMA atau Direct Memory Access. DMA berfungsi membebaskan pemroses menunggu transfer data yang dilakukan perangkat I/O saat pemroses ingin membaca atau menulis data. Pemroses memerintahkan DMA controller dengan mengirim informasi berikut. Yang pertama itu perintah penulisan atau pembacaan. Yang kedua alamat perangkat I/O. Yang ketiga awal lokasi memori yang ditulis atau dibaca. Yang keempat jumlah word atau byte yang dituliskan atau dibaca. Setelah mengirim informasi itu ke DMA controller, pemroses dapat melanjutkan kerja lain. Pemroses mendelegasikan operasi I/O ke DMA. DMA mentransfer seluruh data yang diminta dari memori secara langsung tanpa melewati pemroses. Ketika transfer data selesai, DMA mengirim sinyal interupsi ke pemroses sehingga pemroses hanya dilibatkan pada awal dan akhir transfer data. Operasi transfer antara perangkat dan memori utama dilakukan sepenuhnya oleh DMA lepas dari pemroses dan hanya melakukan interupsi bila operasi telah selesai. Untuk keunggulannya, penghematan waktu pemrosesan I/O, peningkatan kerja I/O. Untuk selanjutnya tentang I/O channel. I/O channel merupakan perluasan dan konsep DMA yang memiliki kemampuan untuk mengeksekusi instruksi I/O menggunakan prosesor tujuan khusus pada saluran I/O dan kontrol penuh atas operasi I/O. Proses ya mas. Proses tidak mengeksekusi instruksi I/O itu sendiri. Proses memulai transfer I/O dengan menginstruksikan saluran I/O untuk mengeksekusi program memori. Tipe dari I/O channel itu yang pertama itu sektor channel. Sektor channel, saluran pemilih mengontrol beberapa perangkat berkecepatan tinggi. Ini didedikasikan untuk transfer data dengan salah satu perangkat di saluran pemilih. Setiap perangkat ditangani oleh pengontrol atau modul I/O. Ini mengontrol I/O yang ditunjuk pada gambar. Selanjutnya, multiplexer channel. Multiplexer channel, saluran multiplexer channel adalah pengontrol DMA yang dapat menangani beberapa perangkat secara bersamaan. Itu dapat melakukan transfer blok untuk beberapa perangkat sekaligus. Ini untuk gambar channelnya atau multiplexer channel. Selanjutnya saya akan diberikan kepada moderator kembali. Oh, Mas.
Halo Mas Hafiz. Oh ya, ini sudah oke langsung ya. Untuk yang tadi multi itunya sudah semua ya, Mas? Ya, sudah. Tinggal Oke, menutup. baik. Demikian presentasi dari kelompok 11. Mohon maaf bila banyak kendala, terutama kendala dari jaringan karena ini kita presentasinya berupa online, jadi tergantung jaringan masing-masing daerah. Ya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.